Hai, selamat datang kembali di channel sebuah tanda tanya. Hari ini kita akan bahas tentang peristiwa yang menyedihkan, yaitu ledakan di India maupun di Pakistan. Pada tanggal 11 November 2025, sebuah bom bunuh diri meledak di depan kompleks pengadilan listrik di Islamabad, Pakistan, dan menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai puluhan lainnya. Bayangkan, pagi biasa di ruang sidang, orang menunggu giliran, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Dan kondisi ini bikin kita sadar bahwa rasa aman bisa goyah dalam sekejap. Zona ledakan berada di kompleks pengadilan di sektor G11 di Islamabad. Pelaku, menurut pemeriksaan awal, mencoba masuk ke dalam gedung pengadilan, tapi gagal. Kemudian meledakkan diri di dekat kendaraan polisi. Dan ini bukan kondisi rutin. Menurut pemerintah Pakistan, ini adalah serangan paling mematikan di wilayah ibu kota dalam hampir 1 dekade. Di satu sisi muncul pertanyaan, mengapa targetnya pengadilan dan mengapa di ibu kota? Jadi, kelompok Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP melalui afiliasinya yaitu Jamaat-ul-Ahrar mengaku bertanggung jawab dengan menyebut hakim, pengacara, dan pelaksana hukum sebagai sasaran karena hukum tak islami menurut mereka. Sementara itu, pemerintah Pakistan menyebut adanya elemen pro-India dan dukungan dari negara tetangga serta wilayah Afghanistan yang menjadi landasan penyerangan. Di sisi lain, New Delhi, India, menolak keras tuduhan tersebut dan mereka menyebutnya tak berdasar dan kampanye pengalihan oleh Pakistan. Akibat ledakan ini, 12 tewas dan puluhan terluka, termasuk petugas polisi dan warga yang menunggu sidang. Selain korban manusia, efek psikologinya juga besar. Warga ibu kota yang biasanya relatif aman kini merasa terancam. Pengamanannya diperketat. Kidul dan utara politikan pun melonjak. Menurut analisis, serangan ke ibu kota membawa pesan bahwa kami bisa sampai ke jantung negara. Dalam studi konflik terorisme, ada konsep simbolik target, dan pilihannya bukan sekedar korban massa, tapi lokasi yang bermakna secara politik atau hukum, agar efek ketakutannya lebih luas. Misalnya, dalam riset tentang polarisasi sosial dan media, kelompok teroris menargetkan simbol negara untuk menguncang legitimasi. Lalu, menurut teori state violence spiral dalam hubungan antar negara, ketika negara A menuduh negara B dan sebaliknya, maka eskalasi konflik bisa makin cepat karena rasa terancam akan naik. Pada kasus ini, tuduhan Pakistan terhadap India bisa jadi contoh nyata. Atas dasar ini, kita bisa memahami bahwa seragam ini bukan sekedar aksi tunggal, tapi bagian dari peta konflik yang lebih besar. Dan pertanyaannya, mengapa ini terjadi sekarang? Ada beberapa faktor, yaitu konflik berlarut antara Pakistan, Afghanistan, dan India, terutama soal kelompok militan seperti TTP yang menurut Pakistan beroperasi dari wilayah Afghanistan. Adapun pilihan targetnya, pengadilan di ibu kota ini memiliki makna simbolis yang tinggi. Dan dari segi waktu, terjadi setelah ledakan mobil di New Delhi sehari sebelumnya. Negara ini saling curiga dan suasana makin panas. Jadi, bisa dikatakan kalau kondisi geopolitik dan simbolisme target dan timing merupakan kombinasi serangan yang tepat. Adapun implikasi bagi Pakistannya, yaitu keamanan ibu kota ini tercoreng dan erosi kepercayaan publik terhadap negara dalam menjamin keselamatan. Adanya risiko eskalasi militer meningkat karena Kementerian Pertahanan Pakistan menyebut sebagai state of war, dan
tekanan diplomatik terhadap Afghanistan dan India makin besar, sehingga membuka kemungkinan pembalasan atau konflik terbuka. Serta, pemerintah juga mempunyai dilema antara respon keras militer atau memperkuat soft measure. Adapun implikasi untuk India dan regionalnya yaitu India menolak tuduhan sebagai sponsor dan menyebut ini sebagai strategi politik Pakistan untuk mengalihkan perhatian domestik. Kawasan Asia Selatan bisa memasuki fase baru konfrontasi, bukan hanya di wilayah Kashmir atau garis LOC, tapi kota-kota ibu negara menjadi sasaran. Untuk negara-negara tetangga, perlu meningkatkan tingkat kewaspadaan keamanan dan diplomasi pada saat yang sama. Dan bagi komunitas internasional, resiko konflik nuklir dua negara ini bersenjata nuklir semakin diperhitungkan. Adapun apa langkah terbaik ke depannya? Jadi, pemerintah Pakistan perlu melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Kira-kira siapa yang mendanai aksi ini dan bagaimana jaringan operasi tersebut? Dan meningkatkan keamanan di zona simbolis seperti pengadilan, parlemen, pusat pemerintahan dengan teknologi pengamanan yang lebih baik seperti deteksi dini. Dan harus adanya diplomasi antara Pakistan dan India harus menahan diri agar tidak memperluas konflik menjadi perang terbuka. Makanya, dialog internasional di sini penting dilakukan. Adapun untuk akademisi atau sipil, penguatan riset terorisme dan media sosial supaya kita bisa mendeteksi tren baru, bukan hanya respon. Dan publik global harus mewaspadai bahwa teror gak hanya soal bom fisik, tapi juga efek psikologis, sosial, dan ekonomi. Ledakan di Islamabad hari ini bukan sekadar angka korban, tetapi alarm untuk kita bahwa konflik ini bisa merambat ke tempat aman. Kota ibu negara bukan bebas dari ancaman ketika hukum dan simbol negara menjadi targetnya. Maka, seluruh tatanan sosial bisa goyah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.